Ya, selamat datang di tutorial saya kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk menghubungkan jaringan internet ke laptop dan handphone dengan menggunakan mikrotik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat dulu topologinya seperti apa. Dimana untuk topologi jaringannya saya menggunakan sesuai dengan yang ada di gambar. Silakan kalau memang ada topologi yang lain bisa dibuat sesuai dengan konfigurasinya. Pada intinya untuk konfigurasi untuk semua mikrotik itu sama. Ya, yang pertama untuk internet modem speedy. Nah, untuk defaultnya itu biasanya menggunakan 192.168.1.1. Itu untuk default dari modem speedy. Biasanya seperti ini. Ada beberapa kasus yang diganti 0.1, ada yang beberapa kasus lagi 100.1, itu tergantung dari modem speedy-nya. Nah, untuk selanjutnya adalah di mikrotiknya. Untuk di mikrotik sendiri itu yang kita pakai adalah dua port atau dua Ethernet. Yang pertama adalah Ethernet 1, yaitu dengan IP address 192.168.1.2/24. Untuk yang Ether 2 adalah ke komputer. Ether 2 adalah ke komputer dengan IP address 192.168.10.1/24. Dimana untuk komputernya nanti kita menggunakan metode statik bukan DHCP, dimana kita menggunakan pengisian secara manual, yaitu dengan IP address 192.168.10.2. Untuk yang wireless ya, yang biasa disebut juga dengan WLAN 1, itu menggunakan IP address 192.168.20.1/24. Dan untuk handphonenya sendiri nanti menggunakan DHCP ya, 192.168.20.x. X ini adalah dari 2 sampai 254 ya, bebas. Jadi nanti untuk handphone sendiri itu pengguna tidak perlu mengisikan IP address. Tentunya itu sangat amat merepotkan sekali. Kalau kita setting harus, kalau kita connect harus setting, itu sangat merepotkan. Makanya nanti saya akan buat pada tutorial kali ini menggunakan DHCP. Nah, ini adalah topologinya. Sekarang kita langsung saja untuk setting mikrotiknya. Untuk setting mikrotiknya sendiri, pastikan sudah ada Winbox di komputer atau di laptop. Saya minimize ya, seperti ini Winbox-nya ya, Winbox run. Nah, untuk setting awal pastikan untuk mikrotik sendiri itu sudah terreset sempurna. Ini adalah contoh mikrotik yang belum terreset sempurna. Jadi kalau terreset itu dari settingan pabrik itu di sini 0000. Bukan seperti ini. Maka untuk itu kita akan reset terlebih dahulu. Untuk cara resetnya adalah bisa klik MAC address atau klik IP address, terserah. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan klik MAC address. Klik connect dan kita tunggu. Ya, kita remove configuration. Nah, connect lagi, reconnect. Nah, untuk resetnya adalah sistem. Di sini reset configuration. Nah, jangan ada centangan di sini antara keep user configuration, no default configuration, do not backup, nggak usah dicentang. Kita langsung saja diklik reset configuration. Jadi agar terreset semua. Do you want to reset all your configuration and reboot? Pilih yes. Ya.
maka secara otomatis MikroTik akan melakukan proses reset. Kita tunggu. Nah, kita close. Kita buka lagi Winbox-nya, kita run. Nah, sambil menunggu dia aktif, kita bisa refresh refresh dulu. Ternyata belum. Kita tunggu. Untuk MikroTik itu dia pendeteksiannya bisa beberapa detik, sekitar 15 detik, ada yang 20, tergantung MikroTiknya. Nah, kita refresh lagi. Apakah sudah? Belum. Kita refresh lagi. Nah, kalau seperti ini ya, klik MAC address-nya lagi, kita connect. Nah, di sini proses login, kita remove configuration. Kita close lagi ya. Mengapa kita close? Agar untuk mempercepat. Kita run. Nah, di sini maaf. Lah, kalau sudah IP address-nya 0.0.0 seperti ini, itu berarti sudah terreset dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi. Kita klik MAC address-nya. Sementara ini saya kosongin terlebih dahulu untuk password, karena memang secara defaultnya, secara settingan pabriknya itu tidak ada password. Kita klik connect dan kita tunggu. Ya, sudah muncul menu setting pada MikroTik. Langkah awal pada settingan MikroTik yaitu yang pertama kita namai dulu interface-nya. Ya, interface itu yang ini ya, kita namai dulu. Kita namai dulu pada klik interface. Nah, ini ada Ether 1, Ether 2. Nah, untuk Ether 1 kita namai dengan cara klik 2 kali. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Pada seperti ini tinggal dikasih strip apa. Sebagai contoh di sini adalah internet. Nah, saya kasih nama internet. Terus yang kedua saya kasih nama komputer. Ya, seperti ini. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini agak beda, dimana menunya menjadi abu-abu. Nah, tulisannya maksud saya, maksudnya abu-abu di sini adalah dia belum aktif. Maka kita aktifkan dengan cara klik pada VLAN, terus kita aktifkan pada menu centang, klik enable. Nah, seperti ini. Terus kita namai menjadi handphone. Nah, ada 3 nih ya, sudah sesuai. Yang pertama, mohon maaf, yang pertama adalah ke modem, ke internet, yang kedua adalah ke komputer, yang ketiga adalah ke handphone. Setelah semua sudah selesai pemberian nama, kita langsung ke IP address, pemberian IP address. Mengapa nama ini penting? Karena apabila Ether tidak dikasih nama, itu nanti akan membingungkan kita, apalagi kalau pada saat mengkonfigurasi. Nah, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu klik IP address ya, IP address. Klik IP address. Di sini masih kosong karena memang belum terisi. Untuk mengisi IP address-nya yaitu klik plus. Nah, klik plus terus internet ya. Di sini kita bisa lihat bahwa Ether 1 adalah 192.168.1.2. Kita cek dulu 192.168.1.2. Ya, seperti ini. Dikasih /24. Ya, terus klik apply.
Nah, otomatis networknya sudah terisi. Klik OK. Nah, jadi satu. Lanjut adalah lanjut yang kedua. Klik plus lagi ke komputer. Komputer tadi IP-nya adalah 10.1. Oke. 192.168.10.1/24. Ini jangan lupa klik play OK. Nah, selanjutnya adalah ke handphone. Handphone adalah klik 20.1. Oke. Plus lagi terus ke handphone. Kita namai 192.168.20.1/24. Nah, sangat mudah sekali bukan? Nah, setelah terisi semua ini IP address-nya ya, sudah terisi semua, maka setelah itu kita bisa melakukan pengisian DNS. Ya, DNS terlebih dahulu juga bisa nih, DNS. DNS untuk DNS Google adalah 8.8.8.8. Terus kita tambahkan untuk DNS-nya, kita klik segitiga yang ke bawah ini, klik, terus kita tambahkan 88.4.4. Nah, seperti ini. Klik allow remote request, terus OK. Nah, sudah. Setelah sudah DNS-nya, kita coba ke firewall. Nah, kita buat masquerade-nya. Nah, kita klik IP, ya, klik IP, terus pilih firewall. Nah, di sini kita pilih tab NAT. Nah, NAT, terus kita klik tanda plus biru di sini untuk menambahkan NAT-nya. Nah, di sini src NAT kita tetap ya. Out interface. Out interface di sini adalah sumber internetnya. Karena sumber internetnya kita pada Ether 1, kita klik Ether 1. Nah, terus kita lakukan actionnya masquerade ya, masquerade. Terus klik OK. Nah, seperti ini sudah. Kita bisa close, kita bisa close lagi. Langkah selanjutnya adalah membuat routes ya, atau rutenya. Klik IP route. Nah, route seperti ini. Klik plus. Nah, klik plus. Setelah itu di sini di bagian route-nya kita plus. Nah, untuk gateway-nya, gateway adalah IP dari modem. Kalau dalam kasus seperti ini, jadi kalau Ether 1 192.168.1.2, maka IP root-nya adalah ini 192.168.1.1. Jadi pintu gerbang internetnya itu ada di mana? Nah, kebetulan tadi sebagai contoh kan saya menggunakan untuk IP modem speedy-nya adalah 192.168.1.1. Setelah diisi, pastikan di sini hijau, biru, terus klik OK. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengecek jaringannya. Apakah jaringan sudah ada atau belum terkoneksi atau bagaimana, kita cek. Untuk mengecek kita bisa melakukan dengan cara ping. Nah, ping ada di menu new terminal. Nah, di menu new terminal kita lakukan perintah ping. Pingnya adalah memakai huruf kecil ya. Ping 8.8.8.8, enter. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ada size-nya sudah muncul, TTL-nya sudah muncul, dan time-nya juga sudah muncul, itu dapat dipastikan sudah berjalan dengan sempurna internetnya. Maka ini juga sudah bisa internet lah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya karena MikroTik sudah, kita cek dulu di komputer. Nih,
kan habis ini ya, habis ini kita cek dulu satu-satu. Berarti kita konfigurasi komputer. Untuk konfigurasi komputer, IP address-nya adalah 10.2 ya. Kita bisa lewat di sini, klik kanan di logo web ini. Kalau ini kebetulan saya pakai Windows 10. Kalau di Windows 7 atau Windows XP itu masih pakai logo yang namanya gambar komputer sama jaringan itu. Klik kanan, network and internet setting. Nah, di sini internet atau change adapter option. Nah, di sini muncul ada 3 ya. Ada 3. Kalau di komputer kalian ada 2, ya nggak apa-apa. Yang dibutuhkan adalah Ethernya ini. Nah, dia masih mendeteksi, bingung karena memang dia belum diisi IP address. Itu langkah untuk masuk ke network connection. Langkah pertama, lebih cepat lewat sini. Kalau bingung lewat sini, bisa lewat start. Nanti kalau di Windows 7 itu sebelah sini ada control panel. Kalau ini kontrol panel, bentuknya seperti ini nih gambarnya. Tinggal klik aja kontrol panel, terus pilih yang namanya network and internet, network and sharing center, pilih change adapter setting. Nah, sama. Nah, di sini change adapter setting. Nah, sama. Ya, tampilannya sama. Tinggal kalian pilih mau cara yang lewat taskbar ini atau lewat kontrol panel. Nah, lanjut saja. Di sini kita kasih IP address. Dengan cara ini klik kanan, properties, terus pilih internet protokol versi 4. Dalam kurung TCP/IP versi 4. Terus klik properties. Nah, di sini kita lakukan pengisian IP address. Nah, untuk melakukan pengisian IP address sesuai dengan topologinya. Kalau di sini mintanya 192.168.10.2, ya ditulis kita 192.168.10.2 ya, titik 2. Terus di sini subnet MAC-nya adalah 255.255.255.0. Lah, gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah pintu gerbangnya, pintu gerbang dari komputer ini. Kalau pintu gerbangnya komputer ini adalah 10.2 belakangnya, maka di sini pintu gerbangnya adalah Ether 2 tentunya 10.1. Karena agar sama 192 tes itu 1 192 168.10.1. Lah, untuk DNS-nya kita bisa isi DNS dari Google. Nah, seperti ini. Terus klik OK. Nah, klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, kalau sudah, nah di sini kita bisa lihat nih, ada logo Internet Access. Berarti di komputer saya itu sudah terhubung yang namanya jaringan internet. Kita coba dulu mengetesnya pakai command prompt. Nah, di sini ketik ping 8888. Maaf, kelebihan min T ya kalau saya. Nah, seperti ini. Lah, sudah muncul reply from 8.8.8.8 byte 32 time 24 ms TTL 114. Itu berarti sudah koneksi internet. Oh, saya tidak percaya. Oke, saya kasih tahu di Google Chrome ya. Saya tes kecepatannya pakai alamat speedtest.net. Nah, nih untuk ngecek yang namanya speed test dari komputer internet yang tadi kita baru buat. Klik go ya. Nah, ini adalah kecepatan internet yang
di modem saya yang sudah saya salurkan di komputer saya ini. Nah, sudah bisa ya, sudah normal. Downloadnya adalah 86,71. Uploadnya kira-kira berapa ini? 9 ya, hampir mendekati 10 Mbps ya, 9,8 ya, 9,81. Oke, ini berarti komputer sudah siap. Komputer sudah siap. Dan langkah selanjutnya apabila sudah seperti ini ya, kita lanjut konfigurasinya ke handphone ya, ke handphone ini. Berarti ini sudah beres ya, sini sudah beres, tinggal antara Mikrotik dan handphone. Nah, saya buka handphone saya dulu. Handphone saya dulu. Nah, seperti ini. Saya buka. Nah, kita cek wifi-nya, apakah di handphone saya ini belum ada ya. Belum ada. Di sini belum ada yang namanya wifi kita. Oke. Maka dari itu kita akan buat wifi di Mikrotiknya. Langkah untuk membuat wifi di Mikrotik adalah dengan cara klik wireless. Di sini ya, wireless ya, wifi handphone seperti ini. Klik dua kali pada WLAN handphone yang kita namai tadi ya. Klik dua kali pada WLAN handphone. Nah, klik wireless. Nah, di sini adalah konfigurasinya. Pada modenya dirubah menjadi AP bridge. Bandnya diubah menjadi BGN. Nah, SSID itu adalah yang akan tampil. Jadi yang akan tampil nanti apa? Contoh tadi ini di latihan Mikrotik. Nah, seperti ini, latihan Mikrotik. Oke, kita klik OK. Klik dulu. Oke. Kita cek pada handphone. Apakah sudah terlihat? Kita cek pada handphone apakah sudah terlihat di sini. Oh, ini sudah terlihat ya. Ini ada latihan Mikrotik. Ada latihan Mikrotik nih. Ya, ada latihan Mikrotik. Lah di sini ada obtaining IP address. Maksudnya di sini karena di settingan Mikrotiknya belum di setting DHCP. Nah, bagaimana untuk setting DHCP? Nah, untuk setting DHCP adalah dengan cara IP DHCP server. Nah, di sini klik DHCP setup. Ya, klik DHCP setup, pilih handphone. Karena yang akan di DHCP atau dikasih IP secara otomatis itu berada di WLAN 1 handphone. Klik next lagi, klik next lagi, next. Nah, oke. Kita cek apakah sudah berjalan. Nah, kita cek di handphonenya, tentu langsung connect ya, langsung connect. Mengapa langsung connect ya? Karena tadi baru di setting yang namanya DHCP, jadi dikasih IP secara otomatis oleh Mikrotik. Nah, ini sudah connect ya, sudah connect ya. Kecepatannya di handphone kita bisa cek. Ini menggunakan Mikrotik ya, latihan Mikrotik. Oke, sudah bisa nih. Kita tunggu uploadnya. Oh, uploadnya juga sudah. Nah, satu lagi nih. Ini kan bebas ya. Ini kan bebas. Jadi belum ada yang namanya, kita bisa lihat nih, ya, belum ada yang namanya password. Bagaimana cara untuk membuat passwordnya?
Untuk membuat passwordnya sendiri, kita bisa memanfaatkan menu yang ada di Mikrotik lagi nih. Nah, dengan cara ada di wireless lagi, nih saya keluarkan wireless, terus tab security profile, ya, profile di tabel wireless, terus tab security profile, terus klik plus. Nah, plus di sini kita buat nama dulu biar kita nggak bingung namanya apa. Seumpama di sini namanya password 1. Di sini pilih mode dynamic key. Kalau mau pakai WPA PSK, WPA2 PSK juga bisa di sini. Terus passwordnya adalah, saya cek dulu di keyboard. Oke. Buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ini sudah saya kasih password 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Setelah itu kita klik OK, ya, klik OK, lalu kita rubah di interface-nya, interface wireless-nya. Nah, tadi kan di security profile, kita klik ke interface-nya, terus klik 2 kali. Setelah itu di sini bisa pilih advanced mode. Nah, lanjut ke security profile-nya, bisa pilih yang tadi kita buat, yaitu password 1. Password 1. Terus kita klik apply dan OK. Maka secara otomatis di handphone kita, ini saya nyalakan dulu handphonenya, kita cek, wifi-nya akan berbeda ini ya, berbeda di latihan Mikrotik nih, berbeda. Kita klik coba, nah akan muncul yang namanya password. Passwordnya tadi apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita connect. Nah, sudah connect. Kita cek dulu lagi, cek lagi internetnya pakai speed test. Oke, nah di handphone kita cek di oke, ini tadi speed test di handphone saya yang sebelah sini, handphone Redmi 5 Plus. Di sini adalah komputer saya. Nah, demikian untuk cara mengkoneksikan internet komputer dan handphone menggunakan Mikrotik. Nah, bila ada pertanyaan itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, mana project kali ini, project pertama, yaitu menghubungkan dengan topologi yang sederhana ini. Kalian bisa kembangkan, kalian bisa tanya-tanya apabila nanti ada masalah di kolom komentar tentunya. Demikian tutorial saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.